Abda'u Bismillah lil barakah. Abda'u Bi'ibtisamali jahidah. Abda'u Bi'amanah liyuzahir. Kurang paham sama yang tadi kamu jelasin. Kamu masih ada asbabun nuzul atau penjelasan lain gitu biar buat aku lebih paham. Tadi kan aku bilang yang Al-A'raf ayat 29 itu kalau asbabun nuzulnya itu nggak ada sih. Aku cari-cari itu juga nggak ada. Tapi pas waktu aku baca hadis itu ada asbabul wurud hadis yang menceritakan kayak gini. Terdapat cerita dalam sejarah kuno yang menceritakan bahwa seorang hakim yang adil dari Bani Israel berwasiat sebelum meninggal agar kuburannya dibongkar setelah beberapa tahun. Kemudian dilihat apakah tubuhnya telah rusak atau belum. Dia berkata, saya tidak pernah sekalipun berlaku curang dalam memutuskan suatu perkara kecuali pernah suatu hari datang dua orang yang bersengketa yang salah satunya adalah sahabat saya. Sehingga saya lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan aduannya. Kemudian orang-orang melaksanakan wasiatnya dan membongkar kuburannya, dan ditemukan jasad hakim itu dalam keadaan telinga yang hancur namun tubuhnya tetap utuh. Dari cerita itu kita bisa ambil kan tadi hakim yang dari Bani Israil itu meskipun adil tapi ternyata memutuskan perkara itu satu pihak dari kerabatnya aja gitu. Nah itu tuh memberi efek bahaya gitu. Soalnya kayak tadi itu setelah dibongkar ternyata telinganya hancur tapi tubuhnya itu masih utuh kayak gitu. Jadi itu maksudnya penjelasan sedikit tentang keadilan kayak gitu ya. Jadi kalau kita memutuskan itu harus benar-benar adil ya. Ya benar-benar dengerin dari kedua belah pihak yang nggak boleh memutusannya pada satu belah pihak doang kalau ya iya tadi. Oke, makasih lah ya. A few moments later. Dari penjelasannya udah kamu jelasin ke aku. Nah, aku kan cari-cari itu tafsir ayat bil ayatnya dan aku nemu kalau dari golongan Makkiyah itu ada surah Al-A'raf ayat 30, juga ada surah Al-An'am ayat 152. Nah, kalau dari golongan Madaniyah itu ada surah Nisa ayat 58, juga surah Al-Maidah ayat 8. Oh, gitu. Jadi banyak ya. Iya, tentang berlaku adil. Iya. Jadi kamu udah paham kan? Iya, udah paham. Alhamdulillah. Makasih ya atas penjelasanmu. 1 hour later. Nah, kalian lagi bahas apa ini? Ini berlaku adil dan memutuskan perkara. Ya, kamu tahu nggak gimana berlaku adil dalam memutuskan perkara itu? Oh iya, aku dapat kemarin itu dapat sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukum dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya 2 pahala. Apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi begini, ada dua golongan hakim. Yang pertama, ketika memutuskan perkara dengan benar menggunakan pengetahuannya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan ketika ketika memutuskan perkara dengan salah, tapi menggunakan perkaranya dengan menggunakan pengetahuannya, maka mendapatkan 1 pahala. Oh, jadi gitu. Ya. Makasih ya, Tan. Makasih lebih tahu nih. Iya, jadi tambah paham lagi tentang adil itu gimana. A few moments later. Oh iya, gimana bagian tafsir ayat dulu pasirnya? Jadi, cuma surah Al-A'raf ayat 29, tafsir ayat mufassirnya itu ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 30 yang berbunyi, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Tafsir ayat mufassir ini diukur sama hadis yang menyatakan bahwa hakim itu ada 3, 2 orang di neraka dan 1 orang di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran tersebut, maka dia di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan dia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka. Seorang yang tidak tahu kebenarannya dan ia memutuskan untuk
kawannya tadi, maka dia juga masuk neraka. Ya, 5 minutes later. Oh iya, gimana tentang gambaran umumnya? jadi gambaran umumnya itu bahwa kita dianjurkan untuk berlaku adil meskipun itu termasuk saudara sendiri. Bahwa Allah menganjurkan hambanya untuk berbuat adil, menyampaikan kebenaran setara derajatnya dengan orang yang berbuat adil, memutuskan perkara dengan adil, yaitu tidak mengikuti hawa nafsu, dan juga memutuskan perkara hendaknya dengan mendengar terlebih dahulu penjelasan dari kedua belah pihak yang bersengketa. A few moments later. Kalau analisisnya itu seperti apa? Kalau analisnya itu kan sifat adil dalam bahasa Arab itu ada dua, al-basit sama al-adlu. Yang al-basit itu dapat dilihat dengan pandangan indera, dan keadilan itu yang dimiliki oleh manusia, kayak yang tadi digambarkan seperti yang kata Kiri tadi. Terus yang al-adlu itu artinya keadilan itu tidak dapat dilihat, dan keadilan itu hanya punya Allah. Kayak Allah itu sudah memutuskan bahwa warisan buat laki-laki itu 2 dan warisan buat perempuan itu 1, itu termasuk keadilan dari Allah. وهلست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجنود